Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menjawab pertanyaan wartawan soal relasi politik ke depan pasca pengurus terbaru PP Muhammadiyah ditetapkan. Anggota agenda politik maksud kami jadi hal yang penting mengingat muktamar ini digelar jelang tahun politik dimulai. Relasi politik itu selama 5 tahun insya Allah dan telah kami lakukan, dan tentu sebagaimana hukum dinamika, ya kami pun akan terus melakukan berbagai relasi kebangsaan. Nah sebenarnya sebab relasi kebangsaan itu politik, ekonomi, budaya, keagamaan, dan berbagai apa. Jadi, bahwa ada tekanan pada relasi politik kebangsaan tentu karena kami ini ormas, lalu ada partai politik, kekuatan politik, ada TNI, Polri. Saya pikir itu sesuatu yang positif dan menjadi agenda yang kami lakukan. Setelah penetapan Ketua Umum PP Muhammadiyah, apalagi agenda Muktamar Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Zaki Amrullah. Selamat petang, Zaki. Setelah tadi penetapan Ketua Umum, apalagi agenda selanjutnya di Muktamar Muhammadiyah? Ya, Baim, selamat petang. Jadi praktis setelah Ketua Umum Haidar Nasir ditetapkan dengan SKUM dan 13 anggota pengurus PP Muhammadiyah, praktis muktamar sore atau malam ini hanya tinggal menunggu agenda penutupan yang rencananya akan digelar oleh atau ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekitar pukul 19.30, dan ini sekaligus melanjutkan tradisi di muktamar sebelumnya, selalu dibuka oleh Presiden dan ditutup oleh Wakil Presiden. Tapi bahwa ada satu hal lagi yang masih ditunggu adalah soal nama tambahan dari pengurus pusat. Jadi ADART Muhammadiyah itu menyebutkan ada nama tambahan sekitar 3 atau 4 gitu yang melengkapi 13 pengurus pusat terpilih begitu. Jadi praktis cuma itu Baim agenda hari ini begitu. Zaki, tadi menarik yang disampaikan Haidar Nasir soal menjaga relasi politik. Kalau Haidar tadi bilangnya relasi kebangsaan. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Muhammadiyah dalam relasinya bersama dengan pemerintah, DPR, serta partai politik tentunya? Ya, sebetulnya kan tidak ada hal yang baru ya. Isu politik, isu relasi Muhammadiyah dan politik itu selalu mengemuka, terutama pada setiap muktamar dan kemudian mengental ketika tahun depan atau 2024 ada pilpres begitu kan. Sebetulnya itu. Yang kedua, apa yang misalnya kalau orang mau berspekulasi soal relasi politik Muhammadiyah adalah mungkin akan mengaitkan dengan proses pembukaan di Manahan. Kan kalau kita lihat ada sejumlah tokoh yang merupakan representasi dari politik 2024. Ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Mbak Puan Maharani, ada Erick Thohir bahkan gitu. Meskipun itu kemudian bisa dijawab bahwa kehadiran mereka selalu atas nama tupoksinya begitu. Kehadiran Pak Ganjar misalnya itu juga datang sebagai tuan rumah, seperti halnya ketika Muktamar Muhammadiyah di Makassar dan Pak Syahril Yassin Limpo kemudian membuka muktamar kan begitu. Jadi sebetulnya beberapa isu ini gampang dijawab gitu bahwa memang kehadiran mereka itu atas dasar itu begitu. Nah, tetapi ada dua hal yang selalu ditekankan oleh Muhammadiyah dalam relasi politik dan pemerintah. Jadi yang pertama, hal normatif yang selalu ditekankan ketika Muhammadiyah ditanyakan pada relasi pemerintah adalah misalnya dalam soal pilpres, Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah tidak punya kewajiban untuk ngomongin politik praktis. Dan yang kedua soal edaran atau larangan yang selalu muncul pada saat perhelatan pemilu, dan itu selalu muncul misalnya dilarang untuk menggunakan fasilitas amal usaha, kelembagaan segala macam dalam kampanye baik pilpres maupun pileg. Nah, yang hari ini dilakukan oleh Pak Haidar dengan meyakinkan relasi dengan kekuasaan, saya kira ini tak lepas dari amal usaha Muhammadiyah yang selalu punya interaksi dengan, jadi begitu ada ribuan amal usaha Muhammadiyah dan itu selalu pada praktek hariannya akan selalu bersentuhan dengan kekuatan politik. Nah, itu mungkin yang menjadi tekan Pak Haidar tadi begitu.
bahwa ada dua isu juga yang cukup strategis yang disampaikan dalam muktamar, misalnya soal suksesi 2024 atau hal lain adalah soal kritik keras Muhammadiyah atas sistem pemilu yang dianggap terlalu liberal misalnya. Dan itu kan kalau membaca apa yang disampaikan Pak Haidar, nampaknya itu yang akan coba didiseminasikan, itu akan dijadikan wacana, diskursus di kemudian hari. Nampaknya begitu, bahwa soal relasi Muhammadiyah dan politik itu dalam setiap kesempatan selalu dijawab Muhammadiyah tidak ada dalam garis itu. Apa yang dilakukan Muhammadiyah hari ini kan sebuah pilihan yang sudah ditemukan begitu untuk berkhidmat kepada sebagai gerakan dakwah begitu dan tidak masuk ke politik praktis. Mungkin itu, Mbak Im. Baik, jaga relasi politik tapi tetap menjaga batasan-batasannya. Yang juga menarik, Zaki, soal kemarin Presiden bilang menaruh hormat pada Muhammadiyah, rela tinggalkan KTT APEC. Apakah ini karena kontribusi yang besar dari Muhammadiyah kepada pemerintahan, kepada negeri ini? Mbak Im, Anda bisa ulangi Oh, pertanyaan. baik. Zaki, kemarin yang menarik ketika Presiden Jokowi bilang soal menaruh hormat pada Muhammadiyah, ia rela tinggalkan KTT APEC. Apakah itu karena kontribusi besar yang sudah diberikan Muhammadiyah kepada negeri? Iya, kalau kita utuh membaca pidato Presiden ketika pembukaan, kan jelas ada semacam dalam tanda kutip puja-puji. Jadi Presiden pertama berterima kasih atas peran Muhammadiyah dalam penanganan pandemi begitu dalam 3 tahun terakhir, pelibatan ratusan rumah sakit, ratusan klinik milik Muhammadiyah itu juga diapresiasi oleh Presiden. Dan yang kedua, Presiden juga mengapresiasi atau meminta Muhammadiyah ikut mendorong wilayah pendidikan, karena itu satu-satunya cara agar misalnya SDM kita bisa bersaing di tingkat global, di tingkat internasional. Dalam konteks itu kedua itulah itu yang bisa menunjukkan betapa strategisnya posisi Muhammadiyah dalam pemerintahan begitu. Dan sebetulnya di beberapa muktamar termasuk di Makassar itu juga yang berulang kali disampaikan ketika pidato-pidato oleh wakil-wakil pemerintah. Terima kasih atas apa yang dilakukan oleh amal usaha Muhammadiyah dan selalu begitu, Mbak Im. Baik, terima kasih. Zaki Amrullah untuk laporan Anda langsung dari Solo, Jawa Tengah di arena Muktamar ke-48 Muhammadiyah.